Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Ina Febrianti dengan NIM 2121 11224. Video ini saya buat guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Ilmu Ekonomi dan Perbankan dengan dosen pengampu Bapak Haq Muhammad Hamka Habibi SEMA yang saya hormati. Di sini saya akan membahas mengenai 4 sistem ekonomi. Yang pertama yaitu sistem ekonomi kapitalis, yang kedua ekonomi sosialis, yang ketiga ekonomi campuran, dan yang keempat ekonomi Pancasila. Baik, yang pertama yaitu sistem ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalisme dari segi etimologi berasal dari dua kata, yaitu kapital dan isme. Kapital yang artinya modal dan isme itu adalah paham atau cara pandang. Nah, sistem ekonomi liberal atau kapitalis ini adalah sistem ekonomi di mana ekonomi diatur oleh kekuatan pasar atau permintaan dan penawaran. Nah, sistem ekonomi liberal ini merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan seutuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada setiap orang untuk memperoleh keuntungan yang seperti dia inginkan. Nah, sistem ekonomi liberal ini banyak dianut oleh negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, memiliki kebebasan penuh, yang kedua, peranan pemerintah dibatasi, yang ketiga, persaingan bebas atau free competition, dan yang keempat, peranan modal yang sangat penting. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sistem ekonomi kapitalis ini adalah yang pertama, setiap individu bebas memiliki alat produksinya sendiri. Lalu yang kedua, kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena adanya persaingan. Yang ketiga, produksi didasarkan kebutuhan masyarakat, dan yang keempat, kualitas barang terjamin. Selanjutnya yaitu kekurangan. Kekurangannya yaitu yang pertama, sulit terjadinya pemerataan pendapatan. Lalu yang kedua, rentan terhadap krisis ekonomi. Yang ketiga, menimbulkan adanya monopoli, dan yang keempat, adanya eksploitasi. Selanjutnya yaitu ekonomi sosialis. Pengertiannya, sistem ekonomi sosialis atau etatisme itu merupakan sistem ekonomi di mana ekonomi itu diatur oleh negara. Nah, dalam sistem ini, jalannya perekonomian itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah pusat. Negara-negara yang menganut sistem ekonomi etatisme atau sosialis ini adalah seperti negara Rusia, Kuba, Korea Utara, dan negara-negara komunis lainnya. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, hak milik individu tidak diakui. Yang kedua, seluruh sumber daya dikuasai oleh negara. Lalu yang ketiga, semua masyarakat adalah karyawan bagi negara. Lalu yang keempat, kebijakan perekonomian disusun dan dilaksanakan oleh pemerintah. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama, pemerintah itu lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga. Lalu yang kedua, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata. Lalu yang ketiga, pelaksanaan pembangunan dapat lebih cepat. Yang keempat, pemerintah bebas menentukan produksi sesuai kebutuhan masyarakat. Lalu kekurangannya yaitu yang pertama, individu tidak mempunyai kebebasan dalam berusaha. Lalu yang kedua, tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya. Lalu yang ketiga, potensi dan kreativitas masyarakat tidak berkembang. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah campuran atau perpaduan antara sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosialis. Nah, pada sistem ekonomi campuran, pemerintah itu melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian. Namun, pihak swasta atau masyarakat itu masih diberikan kebebasan untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang akan dijalankannya. Nah, ciri-cirinya yaitu yang pertama,
jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar. Lalu yang kedua, hak milik swasta atas alat produksi diakui asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum. Lalu yang ketiga, pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan. Dan yang keempat, ada persaingan tetapi masih ada kontrol dari pemerintah. Lalu kelebihannya yaitu yang pertama, hak individu dihormati. Lalu yang kedua, stabilitas ekonomi terjamin. Yang ketiga, penetapan harga komoditas dapat diatur. Lalu yang keempat, negara memperhatikan kebutuhan masyarakat. Yang kelima, baik negara maupun pihak swasta tidak memiliki monopoli persaingan bebas, sehingga bebas membuat pembangunan ekonomi kemajuan ke arah yang lebih baik. Lalu yang keenam, inisiatif dan motivasi individu meningkatkan taraf hidup lanjutan. Lalu yang ketujuh, swasta tidak bisa sembarangan dalam menggunakan sumber daya. Lalu yang kedelapan, setiap orang mempunyai kesempatan sama untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, kekurangannya yaitu beban negara lebih berat daripada swasta. Yang kedua, sumber modal yang ada bekerja dengan baik, keberhasilan terbantu oleh kecenderungan orang kaya yang menjadi lebih kaya. Lalu yang ketiga, meskipun peran pemerintah ini sangat besar, namun masalah ekonomi adalah seperti inflasi, pengangguran, dan lainnya itu terus tumbuh dan berkembang. Lalu yang keempat, pemerataan pendapatan yang sangat sulit. Dan yang kelima, tidak jelas seberapa besar pemerintah mempengaruhi kegiatan ekonomi. Yang keenam, pertumbuhan ekonomi biasanya lebih lambat dalam sistem ekonomi pasar lainnya. Lalu yang keempat, yaitu ekonomi Pancasila. Nah, pengertiannya yaitu sistem ekonomi Pancasila ini adalah sistem perekonomian yang didasarkan pada 5 sila Pancasila, yaitu dalam bahasa yang lebih sederhana SEP. Dapat juga disebut sebagai sistem ekonomi Pancasila pasar yang dikendalikan oleh pemerintah atau ekonomi pasar terkendali. Lalu ciri-cirinya yaitu yang pertama, peran negara penting. Yang kedua, sistem ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan. Lalu yang ketiga, masyarakat memegang peran penting. Yang keempat, negara menguasai hajat hidup orang banyak. Lalu kelebihannya yaitu yang pertama, bebas dalam berkreasi dan inovasi, di mana setiap warga negara diberi kebebasan untuk membentuk dan menjalankan usahanya sendiri selama tidak mengganggu kepentingan negara dan bangsa. Lalu yang kedua, SEP atau sistem ekonomi pasar lebih ditujukan dan diutamakan untuk kepentingan masyarakat luas. Lalu yang ketiga yaitu pengelolaan kegiatan ekonomi dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama. Lalu yang keempat, negara mengakui hak milik individu selama tidak bertentangan dengan hajat hidup orang banyak. Lalu kekurangannya yang pertama yaitu perekonomian cenderung berjalan kurang efisien karena menganut asas demokrasi. Lalu yang kedua, proses pengambilan keputusan akan berjalan lebih lambat karena harus menunggu kemufakatan bersama-sama terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, dominasi negara yang akan meredam kreativitas dan inovasi masyarakat. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.